Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa khatamun nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, kita dipertemukan kembali oleh Allah dalam pengajian setiap Ahad subuh. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberkahi majelis kita ini. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari bersama dari pertemuan ini menjadi ilmu yang bermanfaat, serta mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesehatan jiwa dan raga kepada kita dan keluarga kita semuanya. Amin. Silakan dibuka surah Al-Mu'minun ayat 12 sampai 16. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ. Dan sungguh, kami telah menciptakan manusia dari saripati berasal dari tanah. Ya, itu ada qalqalah ya, ada dua qalqalah. Dal sama qaf. Walaqad khalaqa. Kemudian dengungnya ada berapa itu? 1, 2, 3, 4. Ada 4 dengung. Insana min sulala. Itu ya. Min, kemudian min, panjangkan semuanya ya. 4 dengung itu panjang semuanya. Pantulannya awas. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Dan sungguh, kami telah menciptakan manusia dari saripati berasal dari tanah. Hanya saja tuh dengung terakhir nun sukun ketemu to, itu kan apa namanya, ikhfa ya. Mendengung, nunnya dibaca samar dan hukumnya tetap mendengung, untuk menunjukkan bahwa di situ nunnya tidak hilang secara total. Hanya saja apa? Karena ketemu dengan huruf yang kuat, to itu huruf kuat, mempunyai dua sifat yang berbeda, yaitu sifat isti'la dan idbaq. Isti'la itu adalah irfa'u aqsal lisan ilal hanakil a'la, mengangkat pangkal lidah ke langit-langit lunak, tebal. Kemudian lebih tebal lagi dengan idbaqnya. Maka huruf ini menjadi huruf yang sangat kuat, sehingga sampai mempengaruhi gunnah, sampai mengaruhi gunnahnya. Tidak dibaca dengan min tin, tidak min, sehingga gunnahnya itu tidak ikut tebal juga gunnahnya. Gunnahnya tidak sembarang gunnah, tapi juga ikut terpengaruh oleh sifat kuatnya to itu. Tidak min, tidak begitu. Min, yang benar adalah min tin.
terpengaruh oleh huruf to, terpengaruh oleh isti'la dan sifat idbaq. Sifatnya to itu kuat, makanya sifat itu bisa berpengaruh kepada yang lain. Ya, sifat itu berpengaruh kepada yang lain. Min tin, ya, gitu. Itu tajwid ya. Kemudian kita lanjutkan. Summa ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Ya. Kemudian kami menjadikannya air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh, rahim. Summa ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Kemudian kami menjadikannya air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh, rahim. Ya, ada yang kaidah yang gampang diingat ya. Ada pokoknya mim sama nun itu, mim sama nun itu adalah gunnah. Mim tasdid, nun tasdid, panjangkan. Gitu. Kemudian kita teruskan lagi. Summa khalaqanan nutfata 'alaqah. Kemudian air mani itu kami jadikan sesuatu yang melekat. Summa khalaqanan nutfata 'alaqah. Kemudian air mani itu kami jadikan sesuatu yang melekat. Fakhalaqanal 'alaqata mudghah. Lalu sesuatu yang melekat itu kami jadikan segumpal daging. Fakhalaqanal 'alaqata mudghah. Lalu sesuatu yang melekat itu kami jadikan segumpal daging. Fakhalaqanal mudghata 'idhama. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Fakhalaqanal mudghata 'idhama. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Fakasawnal 'idhama lahma. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Fakasawnal 'idhama lahma. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Summa ansha'nahu khalqan akhar. Kemudian kami menjadikannya makhluk yang berbentuk lain. Summa ansha'nahu khalqan akhar. Kemudian kami menjadikannya makhluk yang berbentuk lain. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Maha suci Allah, pencipta yang paling baik. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Maha suci Allah, pencipta yang paling baik. Alhamdulillah. Baik, kita terjemahkan. Walaqad, dan sungguh, dan sungguh-sungguh. Khalaqona, kami telah menciptakan, dan sungguh kami telah menciptakan al-insana, manusia. Manusia itu arti dari kata-kata ini ya, dasar nasa ya. An-nas,
artinya adalah lupa. Artinya adalah lupa. Makanya kalau suka lupa itu ya wajar, namanya manusia ya. Kalau nggak pernah lupa bukan manusia namanya. Ya, lupa, salah itu sudah tabiat yang melekat kepada manusia. Orang yang baik itu bukan orang yang tidak pernah lupa, bukan orang yang tidak pernah salah. Tapi orang yang baik adalah orang yang pernah salah, orang yang pernah lupa, tapi mau memperbaiki kesalahannya. Itu orang yang baik. Ya. Orang yang baik itu bukan orang yang nggak pernah salah, bukan. Kalau manusia kan, manusia itu tabiat yang melekat, tidak bisa dilepas, itu adalah salah dan dosa, lupa dan khilaf. Itu tabiat melekat. Nah, tetapi karena dia punya yang kita pelajari adalah nafas, ya, punya, yang kemudian timbullah keinginan hawa, maka dia meskipun punya tabiat melekat seperti itu, dia tidak akan pernah mau mengaku apa? Salah. Tidak pernah mau mengaku salah. Maunya apa? Maunya benar terus. Ya, itu manusia. Wajar, dia punya apa? Namanya hawa. Tapi kata Rasulullah, makanya hawa nafsu ini dibimbing keinginan pada diri ini. Hawa nafsu itu keinginan pada jiwa, keinginan pada diri manusia supaya nggak salah, supaya selamat, maksudnya dia harus dibimbing dengan wahyu, dibimbing dengan wahyu. Orang yang salah, manusia itu orang yang baik itu adalah bukan orang yang tidak pernah salah. Tapi orang yang baik itu adalah orang yang salah tapi mau memperbaiki kesalahannya dan tidak mau mengulangi lagi. Itu namanya, itu adalah sifat manusia yang harus senantiasa dibimbing oleh wahyu. Nah, parahnya kalau sudah tidak mau dibimbing. Nah, ini ya, kalau sudah tidak mau dibimbing sama wahyu Allah, ini sudahlah. Itulah yang disebut dengan ron, ya. Itulah yang disebut dengan hati yang sudah penuh, ditutupi oleh selaput, ditutupi oleh sesuatu yang tertutup sehingga tidak mau menerima wahyu lagi. Min itu dari sulalatin, sari-sari ya, saripati. Kalau saya di desa dulu, pati itu adalah ini. Kalau punya kelapa diparut terus diperes, airnya itu namanya pati. Kalau di desa saya, santan ya. Ya sari juga sebetulnya, sarinya kelapa ya. Saripatinya kelapa. Nah, sulalatin itu saripati, sari. Min dari tin, tanah. Nah, dan sungguh manusia itu, kami menciptakan manusia itu dari saripati tanah. Ya betul memang. Manusia itu diciptakan dari saripati tanah. Asal hakikatnya manusia itu adalah dari tanah. Nah, sebagaimana bapak kita Adam diciptakan langsung dari tanah. Ya. Kita enggak langsung dari tanah, tapi juga hakikatnya dari tanah. Ya. Dari tanah. Yang kita makan dari mana? Mosok dari langit? Enggak kan? Dari tanah ya. Dari tanah. Semuanya dari tanah. Kita makan beras, enggak ya, makan nasi ya. Nah, dari beras yang sudah dimasak. Beras dari mana? Dari padi ya. Padi ya dari tanah. Nah, tumbuhnya di tanah, dia menyerap sari-sari zat-zat gizi dari tanah. Nah, kemudian kita makan. Summa, kemudian ja'alnahu, kami menjadikannya. Nya apa itu? Nah, saripati tanah tadi. Kami menjadikan saripati tanah
yang dimakan manusia itu nutfatan, air mani. Nah, kalau disebut di sini nutfah itu sebetulnya adalah sperma dan sel telur, gitu ya. Sperma dan sel telur itu namanya nutfah. Gabungannya, gabungan dari sperma dan sel telur itu namanya nutfah. Nah, kami menjadikan saripati tanah itu menjadi nutfah. Nah, inilah asal kita itu. Asal kita itu dari tanah yang kemudian dijadikan sperma dan sel telur yang bergabung. Bergabungnya di mana? Di mana? Apa itu fi? Qororin, tempat, makin, yang kokoh. Fi qororin makin, tempat yang kokoh. Ya, tempat yang kokoh. Di mana itu tempat yang kokoh? Maksudnya adalah rahim. Rahimnya ibu, di dalam rahimnya ibu. Itulah asal kita itu. Asal kita itu seperti ini. Kemudian Allah menjadikan saripati tanah itu yang tersimpan dalam tubuh itu bergabung jadi sebuah nutfah di tempat yang kokoh namanya rahim. Summa khalaqona, kami menciptakan an-nutfata, nutfah, ya nutfah tadi itu kami menjadikan nutfah tadi itu gabungan itu alaqah, menjadi gumpalan darah. Perhatikan kata-kata Allah ini. Ya, pertama, Allah menciptakan manusia dari saripati tanah, memakai khalaqa. Perhatikan. Kemudian yang kedua, Allah tidak memakai khalaqa lagi, summa ja'alnahu, memakai kata-kata ja'alna. Biasanya diterjemahkan menjadikan. Ini penjelasannya di dalam kebahasaan ini, bedanya khalaqa dengan ja'alna. Nah, kemudian memakai khalaqa lagi, kemudian kami menjadikan nutfah tadi itu menjadi gumpalan darah. Fa khalaqna, lalu kami menciptakan al-alaqah, gumpalan darah itu mudghah, menjadi segumpal daging. Luar biasa. Dari nutfah menjadi alaqah menjadi mudghah. Dari nutfah menjadi gumpalan darah, dari air menjadi gumpalan darah, kemudian menjadi gumpalan daging. Masya Allah. Ya, ini luar biasa. Ini Al-Quran berabad-abad tahun yang lalu udah menjelaskan kayak gini ya. Nah, sebelum datangnya ilmu kedokterannya sudah tahu. Nah, ini nggak mungkin Rasulullah tahu seperti ini. Maksudnya tahu dengan diri pribadinya. Kalau ini pasti ini adalah bukan dari Rasulullah sendiri. Gak mungkin Rasulullah tahu kayak gini. Diri Muhammad itu sendiri secara pribadi gak akan tahu kayak gini. Nah, ini menunjukkan bahwa Al-Quran ini tidak diragukan adalah dari Allah. Ini adalah wahyu, ya, yang benar-benar wahyu. Fa khalaqna, kemudian kami ciptakan al-mudghah, segumpal daging tadi menjadi idhoma, menjadi tulang belulang, menjadi tulang-tulang ya. Nah, dari nutfah jadi alaqah, jadi mudghah, kemudian jadi idhoma, menjadi daging. Nah, berapa itu berarti? Nutfah 1, menjadi alaqah 2, kemudian menjadi mudghah 3, kemudian menjadi idhoma. Fakasawna, lalu kami bungkus al-idhoma, tulang belulang itu yang sudah terbentuk itu, lahma, dengan daging. Luar biasa. Ini kalau kita menyelami, kita merenungi, mentafakuri ayat ini, luar biasa itu, luar biasa. Siapa yang bisa menjadikan kayak gitu selain Allah? Ya, menjadi proses-proses tadi. Nah, ini ya, menjadi gumpalan daging, dibungkus sama Allah tulang-tulang itu dengan daging. Summa, kemudian ansha'nahu, kami menjadikan dia. Sebetulnya ansha'nahu itu bukan ini, kata dasarnya itu berkehendak.
insya Allah itu loh. Berkehendak atau ya berkehendak jika Allah berkehendak, jika Allah mengizinkan, ya, jika Allah berkehendak. Ini maksudnya kami berkehendak, kami menghendaki dia, kami jadikan dia, gampangnya gitu. Kami mau kepada tulang belulang yang dibungkus dengan daging itu kholqon, makhluk atau ciptaan, ya. Menjadi ciptaan akhor yang lain, yang berbentuk lain. Untuk menggampangkan menggambarkan ansya'nahu itu begini. Kalau saya tanya, kenapa wajah saya itu seperti ini? Hidungnya enggak mancung, ya. Terus kupingnya begini, ya. Coba lihat kuping kita masing-masing. Nah, kuping itu ternyata saya baru tahu waktu SMA itu, ternyata macam-macam itu bentuknya. Ada yang bawahnya menyatu sama apa itu namanya? Pipi ya? Pipi atau apa itulah. Tempatnya itu loh. Ada yang gantung gini loh. Ini punya saya yang gantung ini. Ada yang gantung, ada yang menyatu. Iya kan? Nah, coba dilihat itu. Kemudian dilihat punya temannya, sama enggak? Kemudian mata kita seperti ini, alis kita seperti ini. Kok seperti ini loh? Kenapa gitu loh? Kok enggak seperti Syahrul Gunawan misalnya? Kok enggak seperti itu gitu loh? Apa kita pesen kayak gini? Enggak kan? Orang tua kita juga enggak pernah pesen begitu. Inilah yang dimaksud dengan ansya'nahu. Kami berkehendak menjadi sebuah ciptaan yang lain. Sesuai kehendak saya, sesuai kehendakku, suka-suka aku, kata Allah. Itu ansya'nahu. Itu tergambar juga di dalam ayat yang lain. Di dalam surah Al-Hajj ayat 5. Wa nufirru fil arham ma nasya'u. Kemudian kami tetapkan di dalam rahim itu apa yang kami kehendaki. Kami tetapkan kejadiannya di dalam rahim itu sesuka-suka saya, kata Allah. Dulu pernah ada yang protes ke Rasulullah. Itu kulitnya kok putih, padahal ayahnya sama ibunya gak ada yang putih. Protes ke Rasulullah. Gara-gara hal begitu ya, terserah Allah lah. Ya mungkin kalau secara ilmu kedokteran mungkin nenek moyangnya ada yang kayak gitu ya. Tapi tidak mesti begitu. Ya suka-suka Allah lah. Kalau bicara nenek moyang, ya Nabi Isa juga nggak punya nenek moyang ya. Nabi Isa kan mau dimiripkan siapa kalau Nabi Isa? Atau Nabi Adam lah, gampangannya. Nggak punya bapak sama ibu, mau dirupakan siapa? Ya inilah yang dimaksud dengan ansya'nahu. Fatabarakallahu. Maha suci Allah, ya. Ahsanul khaliqin. Sebaik-baik pencipta. Maha suci Allah, dialah sebaik-baik pencipta. Inilah menggambarkan tentang kebesaran Allah di dalam penciptaan manusia. Inilah diri kita. Inilah diri kita yang asalnya dari sesuatu yang hina, dari nutfah, dari sperma dan sel telur, nutfah namanya itu, kemudian dirubah, dijadikan sama Allah, diciptakan sama Allah menjadi segumpal darah atau alaqah, kemudian menjadi segumpal daging, kemudian menjadi tulang belulang, kemudian tulang belulang itu dibungkus dengan daging. Kemudian Allah menghendaki dia dalam menjadi suatu makhluk yang berbentuk lain, khalqan akhar, sebuah makhluk yang berbentuk lain ya, seperti ini ya sudah, yang sekarang bisa ngaji gitu ya, sekarang bisa duduk, bisa ngomong, terus ingin ini, ingin itu yang kita terangkan minggu lalu itu ya. Kemudian banyak keinginan. Inilah sesuatu yang berbentuk lain. Nah, mosok padi yang asalnya dari padi tadi punya keinginan, wah saya ingin beli mobil, saya ingin beli rumah, enggak ada itu dari padi ya. Inilah Allah, Maha Suci Allah, sebaik-baiknya pencipta. Baik, sebelum kita lanjutkan,
Baca apa namanya? Satu-satu ya, dari Pak Nanda. Maha suci Allah, dialah sebaik-baik pencipta. Luar biasa. Inilah diri kita yang apa namanya? Berasal dari sesuatu yang tidak berharga menjadi penciptaan yang paling baik, penciptaan yang terbaik. Atau di ayat lain apa? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Nah, sebaik-baik bentuk itu manusia itu diciptakan ya. Mirip dengan ayat itu. Ini Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14. Nah, kemudian bisa dilihat di ayat selanjutnya, summa innakum ba'da dzalika lamayyitun. Sesungguhnya kalian setelah itu benar-benar akan mati. Summa innakum yaumal qiyamati tub'atsun. Setelah itu kalian benar-benar akan dibangkitkan kembali. Nah, inilah manusia, inilah diri kita, perjalanan diri kita nanti sampai kita dibangkitkan. Atau ayat ini mirip dengan sabda Rasulullah di dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, inna ahadukum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yauman nutfah. Sesungguhnya salah seorang dari kalian dikumpulkan penciptaannya di dalam perut ibunya selama 40 hari berbentuk nutfah. Berbentuk nutfah selama 40 hari. Tadi kan pertama nutfah kan? Gabungan sperma dan sel telur. Selama 40 hari. Summa yakunu 'alaqatan mithla dzalik. Kemudian dia menjadikan setelah itu alaqah, yaitu segumpal darah. Nah, gumpalan darah mithla dzalik. Semisal itu tadi. Artinya selama 40 hari. 40 hari kedua. Kemudian setelah itu summa yakunu mudghatan mithla dzalik. Kemudian dia menjadikan gumpalan darah itu menjadi gumpalan daging mithla dzalik selama 40 hari juga. Nah, 40 hari, 40 hari, 40 hari. Berarti berapa? 120 hari. 120 hari berapa bulan? Ya bagi 30 aja, 120, 12 bagi 3, 4 ya. 4 bulan. 40 hari pertama berbentuk nutfah. 40 hari kedua berbentuk alaqah. 40 hari ketiga berbentuk apa? Gumpalan daging. Nah, artinya 4 bulan. Summa yursalu ilaihil malaku. Kemudian dia mengutus kepadanya, kepada gumpalan daging itu, al-malak, seorang malaikat. Fayamfukhu fihi ruh. Malaikat itu meniupkan kepada gumpalan daging itu ruha, ar-ruh, roh. Nah, setelah 3 kali 40 hari, itu pasnya ya. Kalau jangan pakai hitungan hari-hari di dalam itu, dalam kalender ada 31 hari, ada bukan gitu ngitungnya bulan itu, bulan dalam kan, tapi 40 hari, 40 hari, 40 hari. Pertama persisnya 120 hari. Kemudian Allah setelah itu mengutus kepada gumpalan daging itu, menyuruh kepada malaikat, mengutus malaikat kepada gumpalan daging itu, fayamfukhu fihi ruha. Lalu ia meniupkan kepada gumpalan daging itu ruh. Nah, ini potongan hadis, ini panjang hadisnya. Maka setelah itu, setelah ditiupkan ruh kepadanya, umur berapa tadi? Umur 4 bulan, maka lahirlah suatu sebutan baru bagi makhluk ini yang bernama nafas.
Makanya setelah itu dia timbul keinginan. Ingin ini, ingin itu, ingin dipuji, ingin makan, ingin minum, ingin mangga muda, ingin rujaan. Mungkin waktu 4 bulan itu. Nah, timbullah keinginan. Sebelum 4 bulan nggak ada keinginan apa-apa. Nggak ada. Karena apa? Inilah gabungan antara jasad yang terbentuk selama 3 kali 40 hari itu dengan ruh. Ruh itu suci dari Allah, dan jasad yang terbentuk selama 4 bulan itu adalah campuran, tidak murni dari Allah, tapi ada campuran ikhtiar manusia. Nah, kalau ikhtiar manusia itu lurus sesuai dengan jalan Allah, maka nafas yang terbentuk itu menjadi nafas yang luar biasa, nafsu yang luar biasa. Makanya anak setelah lahir itu macam-macam, ya macam-macam. Ada yang angel diatur, terus kemudian ada yang gampang diatur. Ono sing dari lahir itu pemalu, ada yang dari lahir itu begini begitu. Itu karena ada ikhtiarnya manusia di dalam jasad yang bercampur dengan ruh. Kalau ruh enggak, kalau ruh stabil bentuknya. Dia selalu taat, takwa, baik, lurus. Pokoknya ruh itu yang bagus-bagus saja. Di dalam Al-A'raf ayat 172 Allah berfirman, "Wa idz akhadha rabbuka min bani Adama min zuhurihim dzurriyyatahum." Ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka. Wa ashhadahum ala anfusihim. Kemudian dia mengambil kesaksian atas jiwa mereka. Alastu bi rabbikum, bukankah aku ini adalah Tuhan kalian? Qalu bala syahidna. Maka mereka menjawab, benar, engkau adalah Tuhan kami, dan kami menjadi saksi. Antaqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat nanti kalian tidak mengatakan, sungguh kami adalah orang-orang yang lengah, orang-orang yang lalai terhadap hal ini. Saya tanya ini. Ternyata kita dahulu pernah berjanji kepada Allah. Anfus kita, kalau sudah disebut nafas, kira-kira di mana itu? Waktu kapan ini? Sebelum bapak ibu kita menikah atau setelah ibu kita hamil? Allah mengambil kesaksian terhadap kita. Alastu bi rabbikum, bukankah aku ini adalah Tuhanmu? Qalu bala syahidna. Mereka menjawab, bala, betul ya Allah, syahidna. Kami, betul ya Allah, engkau adalah Tuhanku. Syahidna, dan kami menjadi saksi. Kapan itu berarti? Tadi kan dibilang, wa ashhaduhum ala anfusihim. Anfusihim itu nafas kan? Nah, sebutan nafas itu ketika kapan? Ketika ibu kita lagi hamil. Betul. Sebelumnya kan ada istilah nafas? Enggak ada kan? Adanya istilah jasad, terus ada lagi istilah ruh. Ini di ayat surah Al-A'raf ayat 172. Wa ashhaduhum ala anfusihim. Tidak begini, wa ashhaduhum ala ruhihim. Atau ala ruhihim, tidak begitu. Ala arwahihim, tidak begitu. Tapi ala anfusihim, atas jiwa mereka. Artinya setelah bergabung itu ada antara jasad dan ruh. Maka Allah mengambil janji kepada mereka. Mengambil persaksian mereka. Alastu bi rabbikum, bukankah aku ini adalah Tuhanmu? Qalu bala syahidna. Mereka menjawab, betul ya Allah, engkau adalah Tuhanku, syahidna, dan kami menjadi saksi atas hal itu. Antaqulu yaumal qiyamati. Kami lakukan
kami katakan yang demikian itu agar pada hari kiamat nanti inna kunna an hadza ghafilin. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang lupa, orang-orang yang lalai, orang-orang yang lengah terhadap janji kami itu. Saya tanya sekarang, adakah di antara kita yang ingat terhadap janji itu? Adakah yang ingat terhadap kalau kita dulu pernah berjanji? Oh iya, saya dulu pernah berjanji sama Allah. Berjanji bahwa aku adalah hamba Allah dan Allah adalah Tuhanku. Wah, kalau ada yang ingat, hebat betul itu. Nah, hebat bener itu manusia itu. Kalau ada yang ingat itu. Saya yakin semuanya bakal menjawab dan pasti akan jawabannya sama. Ingat dulu pernah berjanji sama Allah ketika kita diambil perjanjian, semuanya akan menjawab, bukan aku, kayak eling apa-apa, mesti gitu kan. Lah sekarang kok tiba-tiba dibilangi gini itu loh. Wong aku kayak eling apa-apa ngono loh, gitu loh. Kok dibilangi gini loh, dulu kamu pernah berjanji loh sama Allah. Sekarang dibilangi ya gak percaya kan? Gak percaya kan? Enggak ingat apa-apa. Supaya kita untuk membandingkan saja, supaya kita tidak ingkar kepada Al-Quran, untuk membandingkan, untuk melogikakan, untuk melogiskan sedikit saja tentang ayat ini. Saya tanya begini, adakah di antara kita ketika kecil belum ngerti apa-apa, ya katakanlah umur anak-anak itu kalau bisa diajak ngomong itu tahun berapa itu? Umur berapa tahun kira-kira? Bisa diajak kesini gitu, dipanggil-panggil, udah diajak berdiskusi lah. Umur berapa itu? Setahun? 2 tahun? 3 tahun? Umur berapa kira-kira? Gini aja kalau saya ngerti. Ayo umur berapa? Anggaplah masuk TK lah. 5 tahun ya? Anggaplah 5 tahun lah. Wes iso dikongkon-kongkon itu loh. Iki tukokno iki le gitu loh. Paling 5 tahun lah ya. Kandhanono. Awakmu biyen iku nang wetenge ibu lho ya. Di perut ibu lho ya. Awakmu wingi iku 5 tahun yang lalu di perut ibu. Jare sapa? Kan gitu mesti gak percaya toh. Kapan aku gak eling ngono lho. Iya kan? Nah, begitu. Gak ingat dia kalau dia dulu ada di perut ibunya. Nah, kok bisa percaya? Kalau setelah besar kok kita percaya kalau kita itu dulu ada di dalam perut ibu kita. Kok bisa percaya? Ya karena delok istri kita itu melahirkan. Oh ternyata orang itu dari perut ibu ya awalnya gitu. Ya karena delok dewe gitu. Karena kenyataan begitu memang. Aslinya kita itu nggak ingat. Nah itu loh maksudnya. Nah sekarang kita dulu pernah berjanji sama Allah. Berjanji seperti ini. Nah sekarang dibilangi sama Allah. Loh kamu itu dulu pernah janji loh sama aku. Janji begini. Janji mengakui kalau tidak ada Tuhan selain aku, kata Allah. Tidak ada Tuhan selain aku. Diingatkan kembali sama Allah itu. Diingatkan kembali kalau kita pernah berjanji. Dengan cara apa Allah mengingatkan? Dengan mengutus Rasul yang menyampaikan Al-Quran ini. Dengan mengutus Rasulullah. Supaya kita ingat dulu pernah berjanji. Berjanji kepada Allah akan menuhankan Allah. Tidak ada yang berhak disembah. Tidak ada Tuhan. Tidak ada yang bisa memberikan mudarat. Tidak akan ada yang bisa mencelakakan tanpa izin Allah. Tidak akan ada yang bisa memberikan manfaat kecuali dengan izin Allah. Begitu. Kita mengakui hal itu. Tidak akan ada yang memberikan rezeki kecuali dengan izin Allah. La ilaha illallah. La ilaha illa ana. Fa'budni, kata Allah di dalam surah Al-Hadid. Nah, dulu kita pernah berjanji. Nah, ternyata kalau ditinjau dari pelajaran kita yang dahulu, ternyata janji itu terhadap nafas. Allahu a'lam. Allahu a'lam bishawab tentang kebenaran yang saya terangkan ini. Yang jelas di ayat ini Allah itu mengambil janji terhadap nafas. Bukan mengambil janji terhadap ruh. Kalau ruh kan sudah dari Allah gitu loh. Ngapain lagi diambil janjinya? Qulir ruhu min
amri rabbi. Minggu lalu kan? Nah, katakanlah ruh itu berasal dari Allah, ya. Berasal dari Allah. Apa yang diambil janji ya sudah pastilah kalau roh itu selalu takwa, selalu taat. Ya kayak malaikat itu. Enggak pernah ingkar, itu roh. Menjadi apa ya namanya? Menjadi sesuatu yang baru ketika dia bergabung sama jasad itu. Ketika dia bergabung sama sesuatu yang berasal dari bumi. Ada yang ngomong bahwa jasad itu adalah jiwa bumi, ruh itu adalah jiwa langit. Enggak tahu lah. Pokoknya nafas itu gabungan antara ruh dan jasad. Sungguh kami katakan yang seperti ini kepada kalian, kata Allah, agar kalian tidak punya alasan. Tidak punya alasan nanti di hari kiamat ketika ditanya siapa Marrabbuka siapa Tuhanmu? Nah, di kubur juga ditanyakan, Marrabbuka siapa Tuhanmu? Wah, Tuhan saya Allah. Bohong kamu. Tuhanmu ternyata adalah selain banyak Tuhan lain selain aku. Jadi menuhankan sesuatu selain aku, kata Allah. Tuhannya mungkin apa kalau dahulu? Tuhannya adalah patung-patung. Kalau sekarang mungkin Tuhan modern, Tuhannya mungkin apa? Uang, mungkin juga perusahaan, mungkin juga pekerjaan, mungkin juga komputer, mungkin juga mobil, ya mungkin juga banyaklah Tuhan modern itu. Lebih banyak jahiliyah modern. Dikatakan sama Allah kalau kita dahulu itu pernah berjanji sama Allah. Diri kita ini pernah berjanji sama Allah tidak akan menuhankan sesuatu yang lain selain Allah. Berikutnya ini ternyata sudah siang ya. Saya baca aja. Apa sih bedanya antara roh dan nafas ini? Bedanya roh dan nafas saya mencatatnya ada 7. Yang pertama, roh itu adalah substansi yang bisa berdiri sendiri. Substansi yang bisa berdiri sendiri itu roh. Tanpa jasad pun dia bisa berdiri sendiri. Nah, beda dengan jasad. Jasad tanpa roh apa? Tidak ada gunanya, ya kan? Tidak ada gunanya jasad tanpa roh. Yang kedua, nafas adalah gabungan antara ruh dan jasad. Nah, nafas adalah gabungan antara ruh dan jasad. Nah, timbulnya nafas itu karena bergabungnya adalah ruh dan jasad. Nah, yang merasakan mati itu adalah roh apa jasad? Yang merasakan mati itu adalah nafas. Nah, yang merasakan mati itu adalah jiwa. Yang merasakan mati itu adalah jiwa. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Al-Imran ayat 185. Setiap yang mempunyai jiwa, setiap yang bernyawa, itu kalau diterjemahan. Ya, setiap yang bernyawa dha'iqatul maut akan merasakan kematian. Ruh merasakan mati atau enggak? Atau jasad merasakan mati, ya dua-duanya karena gabungan ya. Yang keempat, perpaduan jasad dan ruh atau nafas itu menjadi sebab timbulnya perasaan, timbulnya keinginan, timbulnya emosi, bisa mempunyai pengetahuan, timbulnya perasaan sedih, senang, gembira, galau, mungkin ya takut, berani, itu karena ruh sudah bergabung sama nafas. Nah, sebelum bergabung nggak ada itu, nggak ada perasaan ya. Nah, makanya kalau lagi marah-marah tuh, wong kok gak ada perasaan ya. Beberapa bagian pada kajian kali ini terlepas dari rekaman. Atas ketidaknyamanan ini kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tapi semoga tidak mengurangi semangat kita semua untuk tetap terus menimba ilmu. Qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang yang bisa mensucikan jiwanya. Gambarannya begini, mensucikan jiwa itu. Kalau kepingin bersih jiwanya kalau kepingin bersih dari kotoran-kotoran tadi yang sakit, caranya adalah dibersihkan, dicuci jiwanya itu. Mensucikan jiwa. Disucikan. Nah, lihatlah baju yang kotor. Baju yang kotor ini kalau kepingin
dibersihkan atau mencuci baju itu supaya bersih, caranya kan dicuci. Dicuci itu kan tidak membuang baju kan, tidak membuang baju yang kotor itu. Artinya jiwa itu tidak dibuang kan, tidak harus diganti dengan jiwa, tapi dicuci gitu. Dicuci, dibersihkan. Nah, caranya nanti kita pelajari lebih lanjut ya. Mensucikan jiwa sudah sering kita terangkan. Gimana supaya keinginan-keinginan yang jelek itu tidak dituruti, dilawan. Misalkan kalau ada orang yang marah kepada kita, itu artinya apa? Artinya Allah ingin mencuci jiwa kita. Nah, kalau ada orang yang marah kepada kita misalnya, artinya itu saat itu Allah ingin menguji kita, ingin mencuci jiwa kita sebetulnya. Jangan sama dengan yang kita lihat. Ya, jangan sama dengan yang kita lihat. Jangan ikutan marah gitu loh. Maka Allah ingin memunculkan sabar di dalam orang yang melihat orang lain sedang memarahi kita. Gitu loh. Allah ingin memunculkan sifat sabar. Tidak harus dibuang jiwanya, tapi dicuci. Nah, ini maksudnya nafsul lawwamah yang sakit-sakitan harus dicuci ini. Nah, beda dengan yang diperturutkan saja, itu susah udah. Kemudian yang nafas yang terakhir adalah nafsu yang selalu melawan terhadap keinginan-keinginan itu tadi. Nah, namanya nafsul mutmainnah, nafsu yang tenang. Nafsu yang tenang. Sudah siangnya, ini kita lanjutkan minggu depan saja masalah ini. Itulah tadi masalah diri kita sekilas. Ini belum selesai, ini masih lama ini tentang mengenal Allah. Ini sudah bagian ketiga tentang mengenal diri kita sendiri. Bahwa diri kita itu asalnya begini, kemudian akhirnya terbentuk nafas, timbullah keinginan-keinginan, ada yang berturutkan, ada yang dilawan, ada yang kemudian kadang dilawan terus-menerus sehingga dia menjadi nafsul mutmainnah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, irji'i, kembalilah ke pangkuan Tuhanmu dalam keadaan ridho dan diridhoi. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Ini jiwa yang tenang. Mudah-mudahan kita semuanya mempunyai jiwa yang tenang, mempunyai nafsul mutmainnah tadi. Ada yang mau ditanyakan sebelum diakhiri? Baik, kalau nggak ada yang mau ditanyakan, kita akhiri kajian kita ini sementara. Kita lanjutkan lain kali. Berarti minggu depan ini kembali ke tafsir lagi ya. Kembali tafsir lagi. Paket berarti ayat berapa? Surah Al-Maidah. Ayat 51. Ya, sebuah ayat yang dulu pernah heboh. Ya, dulu pernah heboh tahun berapa itu? Al-Maidah ayat 51. Baik, kalau nggak ada yang ditanyakan, kita akhiri dengan kafaratul majlis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.